Untuk segera mempercepat langkahnya dan langsung memasuki tempat pelaksanaan sholat Id. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Bapak-bapak, ibu-ibu, الحمد jamaah sholat id yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kondisi cuaca pada pagi hari ini, untuk segera kita laksanakan pelaksanaan sholat id. Olehnya itu kami harapkan untuk segera mengatur saf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Susunan acara pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah 2024 Masehi dengan susunan acara sebagai berikut. Tuntunan sholat Idul Adha akan disampaikan oleh Jeffrey Zahrurodin. Kemudian petugas pelaksana Idul Adha
Imam sholat id dipimpin oleh Ustadz Abdul Rauf. Khotib akan dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Junaidin MA. Karena kondisi cuaca yang mengharuskan kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha, maka marilah kita sama-sama melaksanakan sholat id. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abda, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita berkumpul kembali. Kita duduk di atas tanah lapang ini, beratapkan langit, mencurahkan hujan sebagai rahmat kepada kita pada pagi hari ini. Baru saja kita mengumandangkan takbir dan tahmid, seakan-akan langit di sekitar kita ikut bergemuruh dengan suara takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan. Kemarin hari Minggu, seluruh jamaah dunia wukuf di Arafah. Mereka selesai melaksanakan wukuf. Setelah wukuf, mereka akan berangkat untuk menuju Musdalifah, mengambil kerikil untuk dilakukan pelontaran di jamarat di Mina. Dari Musdalifah berhenti sejenak atau biasa disebut mabit, melanjutkan perjalanan ke Mina. Di Mina sudah disiapkan tenda-tenda untuk jemaah haji di seluruh dunia. Setelah itu berangkat menuju sumur yang kita kenal dengan ada jamarat, Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Setelah itu mereka akan melakukan pelontaran di hari yang kedua. Jemaah haji Indonesia biasa memilih nafar awal. Nafar awal itu setelah terjadi pelemparan di hari kedua, mereka akan meninggalkan Minah menuju Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, mereka akan berhenti sejenak menunggu tawaf wada, tawaf berpisah dengan Baitul Haram. Untuk jamaah haji Indonesia yang gelombang kedua, setelah tawaf perpisahan dengan Mekkatul Mukarramah, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. 5 jam naik bus. Di sana mereka akan berjumpa dengan sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi yang akan melangsungkan arba'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Haji itu adalah rekonstruksi dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anak yang tercinta serta istrinya. Peristiwa haji itu dimulai ketika Allah memberikan gelar kepada beliau sebagai Khalilullah. Malaikat pun keberatan. Ya Rab, kenapa engkau menggelari Nabi Ibrahim itu dengan Khalilullah? Bukankah dia disibukkan dengan duniawi? Dia disibukkan dengan keluarga, anak dan istrinya? Allah menjawab, lihatlah dharma baktinya. Kamu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim, anak dan istrinya. Ada satu kitab namanya Miskatul Anwar. Di kitab itu disebutkan Nabiullah Ibrahim ini adalah orang yang kaya. Dia yang sangat kaya ini punya 1000 ekor domba, 300 lembu, kemudian 100 ekor onta. Ada anak yang bertanya kepada Ibrahim, punya siapa semua? Punya siapa semua ternak-ternak ini ya Ibrahim? Nabiullah Ibrahim menjawab, semua ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya dititipkan oleh Allah
suatu hari nanti semua titipan ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak saya yang paling saya cintai, kalau Allah mau mengambilnya, saya pun ikhlas akan memberikan. Dari pernyataan dan statement Nabi Ibrahim inilah, menurut seorang ulama besar di dalam tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah ingin menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia sudah berujar bahwa anaknya bisa dia korbankan kalau Allah minta. Di hadapan para malaikat, Allah berfirman, nanti kamu lihat bagaimana ketangguhan dan ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rekaman ini bisa kita lihat dan kita baca di dalam Al-Quranul Karim surat As-Saffat. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim bermimpi. Dia panggil anaknya Nabiullah Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Hai anakku Ismail, semalam ayah bermimpi. Dalam mimpinya ayah potong lehermu wahai Ismail. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Anak yang saleh ini menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak potong saja leherku, Bapak insyaallah dapatkan saya menjadi orang-orang yang sabar. Rekaman sejarah ini dalam Al-Quranul Karim, yang ketika Nabi Ibrahim mengangkat kapak golok pedangnya, dihunuskan di leher Ismail, bergetar arsy. Lantas Allah mengutus Jibril menggantikan Ismail dengan kibas domba atau kambing. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai Ismail, semalam ayahmu bermimpi Ismail. Dalam mimpinya ayah potong lehermu Ismail. Bagaimana pendapatmu Ismail? Di dalam Al-Quranul Karim kata ya bunayya, anak lelaki yang paling disayang oleh Ibrahim. Anak yang saleh ini menjawab, ya abat if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, silakan ayah potong leherku, insyaallah ayah dapatkan saya menjadi orang-orang yang sabar. Itu anak saleh Ismail. Ada anak salah, tidak dididik dengan agama, namanya Soko. Mimpi bapaknya kebetulan orang Bugis, namanya Ambo. Soko, semalam Ambomu bermimpi. Soko, bagaimana pendapatmu Soko? Karena Soko ini anak yang salah, dia jawab, Ambo, laksanakan perintah memotong Ambo. Silakan Ambo potong leher, tapi jangan leher Soko. Ambonya tanya, leher siapa Soko? Apa kata Soko?
leher ambo sendiri. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Idul Adha, anak yang saleh minta lehernya yang dipotong, tapi kalau anak yang salah dia meminta leher amboknya yang dipotong. Rekonstruksi dari peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita. Anak-anak yang dididik dengan kebaikan, anak-anak dididik dengan ilmu agama akan mampu menjadikan orang tuanya bangga di hadapan umat manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dididik yang tidak baik, bapak dan ibu yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Makilah anak kita dengan kebaikan. Silahkan Anda marah, tapi kalau memarahi dia, marahi dengan kata-kata yang baik. Syekh Abdurrahman Sudais, imam terlama Masjidil Haram, masih hidup sampai sekarang. Suatu hari masih kecil dia dimarahi oleh ibunya. Imam Sudais dimarah oleh ibunya, datang terlambat, diusir dia oleh ibunya dari rumah. Apa kata ibunya? Ya Sudais, jangan engkau datang memasuki rumah ini sebelum engkau menjadi imam Masjidil Haram. Marah ibunya, tetapi marah dengan kebaikan. Bapak dan ibu, kalau memarah anak-anak, marahi mereka dengan marah mengumpat yang baik. Semoga kau menjadi presiden, semoga kau menjadi tukang cendol. Jangan, kasih yang baik, insya Allah. Semoga kau menjadi insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Apa iktibar dari peristiwa ini? Yang pertama, taat kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam taat kepada Allah. Bapak dan ibu jamaah sekalian, kita harus patuh dan taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, salat, bersedekah, zakat, kemudian naik haji bagi yang mampu. Kalau ada harta, kita menyumbang sedekah sebanyaknya. Puasa di bulan Ramadan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim taat di atas segala ketaatan manusia. Yang kedua adalah musyawarah. Nabi Ibrahim tidak egois, walaupun itu anak kandungnya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Kita harus bermusyawarah. Menjadi pemimpin, ada rakyat kita yang harus kita dengarkan keluhannya. Bukan keluhan itu kita dengar hanya pada saat pemilu. Ketika pemilu selesai, kita pun terpilih. Kita rajin membaca ayat kursi sebelum terpilih. Setelah kita terpilih, terkadang kursinya saja yang kita ambil, ayatnya kita buang. Musyawarah, mendengarkan keluhan rakyat. Nabi Ibrahim, dia tanya anaknya Ismail, "Fanzur maza tara?" Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kita juga harus tanya. Sebagai imam, sebagai ketua RT, sebagai pemimpin di masyarakat kita, kita musyawarah dan tanya, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Musyawarah, fanzur maza tara. Yang terakhir peristiwa ini adalah empati sosial. Bahwa kurban itu sebenarnya bukan kambing, bukan domba dan bukan sapi. Tapi kurban sebenarnya adalah bagaimana kita berempati kepada penderitaan saudara-saudara kita. Hari ini kita berkurban. Kalau ada kelebihan harta kita berkurban. Ada yang menyumbang sapi, ada yang bersedekah dan berkurban dengan kambing. Itu adalah empati sosial. Kita peduli kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita peduli kepada tetangga kita.
yang setiap hari mereka susah bahkan belum pernah mencicipi daging. Maka hari ini empati sosial, peduli kepada orang lain ditunjukkan dengan pengorbanan, bahwa kita hidup ini sebagai makhluk sosial karena ada orang lain. Semoga insya Allah hari ini hampir jamaah bubar hanya karena gerimis, tapi karena niat kita hanya untuk datang sholat Idul Adha, tidak ada niat apapun, maka Allah tunda sejenak. Gerimis ini tidak menghalangi kita untuk taat kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, tengok tetangga kita, saudara kita, tengok ayah dan ibu kita, keluarga kita. Tahun lalu mereka datang berlebaran bersama kita. Tahun ini mereka sudah tidak datang bersama kita. Ayah dan ibu kita ada yang sudah meninggal dunia. Tengok, apakah hari ini kita berlebaran bersama mereka? Tidak. Nanti pun tahun depan tidak akan ada yang menjamin bahwa kita bisa datang bersama saudara kita di tempat ini. Oleh karena itu, tidak ada yang kita bisa panjatkan hari ini selain hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kita semua menengadahkan tangan sejenak, tidak lama. Saya mengajak kita mengangkat tangan kita di tengah hujan rahmat yang Allah tumpahkan kepada kita di Ranometo ini. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar ya Rabb. Hari ini kami berkumpul ya Allah di lapangan ini. Kami ingin memanjatkan doa kepadamu ya Rabb. Kesalahan kami begitu banyak. Kami tidak punya apapun selain hanya doa ya Rabb. Ampunkan segala khilaf kami. Ampunkan segala dosa kami. Ampunkan segala maksiat kami ya Rabb. La tad'a lana dhanban illa ghafarta, wala daynan illa qadaita, wala hamman illa farajta, wala ajizan illa mana'ta, la maridan illa shafaita, wala aynan illa satarta, wala asiyan illa hadaita ya Rabb. Kesalahan kami menumpuk ya Allah ya Karim. Hari ini kami datang menengadahkan tangan kami memohon ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak bisa membalas kebaikan dan segala apa yang mereka lakukan kepada kami. Kesayangan mereka ya Allah, kecintaan mereka kepada kami ya Allah. Mereka telah pergi. Ya Rabb, ampunkan mereka ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfat ain. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami ya Rabb. Jangan pernah Engkau tinggalkan kedua orang tua kami ya Rabb dari sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu, walaupun hanya sekejap mata ya Rabb. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau sumber segala keselamatan. Wa minkas salam. Atasmu semua kembali keselamatan. Ilaika ya'udus salam. Semua kembali keselamatan kepadamu ya Rabb. Fahayna Rabbana bisalam. Hidupkan kami semua di lapangan ini ya Rabb. Hidupkan kami semua dengan penuh keselamatan ya Rabb. Adkhilna jannat Darussalam. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu, syurga Darussalam yang dipenuhi orang-orang yang penuh dengan keselamatan ya Rabb. Ya ilahana, ya ilahana, ya ilahana, ya Rabb. Jamaah sekalian angkat tangannya, semua berdoa. Astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah, sayangi keluarga kami ya Allah, ayah dan ibu kami ya Rabb ya ilahana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد ذلك متفرقا معصوما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا هادي اهدنا بهداك، اللهم يا هادي اهدنا بهداك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم من العائدين والفائزين. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus PHBI Kecamatan Ranumeto serta panitia pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin.